Ummu Salamah adalah seorang ummul mukminin yang berkepribadian kuat, cantik, dan menawan, serta memiliki semangat jihad dan kesabaran dalam menghadapi cobaan, lebih-lebih setelah berpisah dengan suami dan anak-anaknya. Berkat kematangan berpikir dan ketepatan dalam mengambil keputusan, dia mendapatkan kedudukan mulia di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Sirah Ummahatul Mukminin dijelaskan tentang banyaknya sikap mulia dan peristiwa penting darinya yang dapat diteladani kaum muslimin, baik sikapnya sebagai istri yang selalu menjaga kehormatan keluarga maupun sebagai pejuang di jalan Allah. Nama sebenarnya Ummu Salamah adalah Hindun binti Suhail, dikenal dengan Narna Ummu Salamah. Beliau dibesarkan di lingkungan bangsawan dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Suhail bin Mughirah bin Mahun. Di kalangan kaumnya, Suhail dikenal sebagai seorang dermawan sehingga dijuluki Zadur Rakib, penjamu para musafir, karena dia selalu menjamu setiap orang yang menyertainya dalam perjalanan. Dia adalah pemimpin kaumnya, terkaya, dan terbesar wibawanya. Ibu dari Ummu Salamah bernama Atikah binti Amir bin Rabiah bin Malik bin Jazimah bin Alqamah Al-Kananiyah yang berasal dari Bani Faras. Demikianlah, Hindun dibesarkan di dalam lingkungan bangsawan yang dihormati dan disegani. Kecantikannya meluluhkan setiap orang yang melihatnya dan kebaikan pribadinya telah tertanam sejak kecil. Pernikahan dan perjuangannya. Banyak pemuda Mekah yang ingin mempersunting Hindun, dan yang berhasil menikahinya adalah Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Mahzum, seorang penunggang kuda terkenal dari pahlawan-pahlawan suku Bani Quraisy yang gagah berani. Ibunya bernama Barah binti Abdul Muthalib bin Hashim, bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah adalah saudara sesusuan Nabi dari Suwaibah, budak Abu Lahab. Mereka hidup bahagia, dan rumah tangga mereka diliputi kerukunan dan kesejahteraan. Tidak lama setelah itu, dakwah Islam menarik hati mereka sehingga mereka memeluk Islam dan menjadi orang-orang pertama yang masuk Islam. Begitu pula dengan Hindun, dia tergolong orang-orang yang pertama masuk Islam, dan bersama suaminya memulai perjuangan dalam hidup mereka. Orang-orang Quraisy selalu mengganggu dan menyiksa kaum muslimin agar mereka meninggalkan agama Islam dan kembali ke agama nenek moyang mereka. Melihat kondisi seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk hijrah ke Habasyah, sehingga mereka disebut sebagai kaum muhajirin yang pertama. Mereka menetap di Habasyah, dan di sana Hindun melahirkan anak-anaknya, Zainab, Salamah, Umar, dan Durrah. Setelah beberapa lama, mereka berniat kembali ke Mekah, terutama setelah mendengar keislaman dua tokoh penting Quraisy, Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Akan tetapi, ternyata penyiksaan masih terus berlangsung, bahkan bertambah dahsyat. Untuk menjaga kehormatan diri dan keluarganya, Abu Salamah meminta perlindungan dari Abu Talib paman Nabi, dari siksaan kaumnya, yaitu Bani Mahzum, dan Abu Talib menyatakan perlindungannya. Cobaan datang, karena orang-orang Quraisy masih saja menyiksa kaum muslimin, akhirnya Allah membuka hati penduduk Madinah untuk menerima Islam. Kemudian Rasulullah mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke sana, baik secara kelompok maupun perseorangan. Abu Salamah, istri, dan anaknya Salamah hijrah ke sana. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh kaum Bani Mahzum, kaumnya Ummu Salamah, yang kemudian merampas serta menyandera Ummu Salamah. Keluarga Abu Salamah, Bani Asad, ikut campur tangan dan mereka menolak menyerahkan Salamah, bahkan si anak dirampas dan dijauhkan dari ibunya. Sedangkan Bani Mahzum menculik Ummu Salamah dan dipenjara. Adapun Abu Salamah dibiarkan ke Yasrib dengan hati penuh kesedihan karena harus berpisah dengan istri dan anaknya. Keadaan demikian berjalan kurang lebih setahun lamanya. Ummu Salamah terus-menerus menangis karena kecewa atas perbuatan kaumnya, sehingga akhirnya ada seorang laki-laki dari kaumnya yang merasa iba dan membiarkan Ummu Salamah menyusul suaminya di Madinah. Adapun Bani Asad menyerahkan kembali putranya, Salamah, kepadanya. Akan tetapi, banyak rintangan yang harus dia hadapi, dan berkat keimanan dan keinginan yang kuat, dia mampu mengatasi semua itu dan tiba di Madinah.
Pesan Abu Salamah untuk istrinya. Dalam membela Islam, peran Abu Salamah sangat besar. Dia dikenal berani dalam berperang. Rasulullah menghargainya dengan mengangkatnya sebagai wakil Rasulullah di Madinah ketika beliau pergi memimpin pasukan dalam perang Zil Ashirah pada tahun kedua Hijriyah. Abu Salamah ikut dalam perang Badar dan Uhud. Ketika dalam perang Uhud, Abu Salamah mengalami luka yang cukup parah dan nyaris meninggal, namun beberapa saat kemudian dia sembuh. Setelah perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima berita bahwa Bani Asad hendak menyerang kaum muslimin di Madinah. Sebelum mereka menyerang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinisiatif mendahului mereka. Dalam misi ini, beliau menunjuk Abu Salamah untuk memimpin pasukan yang berjumlah 150 orang dan di dalamnya terdapat Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amir bin Jarrah, dan yang lainnya. Pasukan diarahkan ke Bukit Kutan, tempat mata air Bani Asad. Kemenangan gemilang diraih oleh pasukan Abu Salamah, dan mereka kembali ke Madinah dengan membawa banyak harta rampasan perang. Di Madinah, luka-luka Abu Salamah kambuh sehingga dia harus beristirahat beberapa waktu. Ketika sakit, Rasulullah selalu menjenguk dan mendoakannya. Ummu Salamah selalu mendampingi suaminya yang sedang dalam keadaan sakit sehingga dia merawat dan menjaganya siang dan malam. Suatu hari, demam Abu Salamah menghebat, kemudian Ummu Salamah berkata kepada suaminya, "Aku mendapat berita bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, kemudian suaminya masuk surga, istrinya pun akan masuk surga, jika setelah itu istrinya tidak menikah lagi, dan Allah akan mengumpulkan mereka nanti di surga. Demikian pula jika si istri yang meninggal, dan suaminya tidak menikah lagi sepeninggalnya. Untuk itu, mari kita berjanji bahwa engkau tidak akan menikah lagi sepeninggalku, dan aku berjanji untukmu untuk tidak menikah lagi sepeninggalmu." Abu Salamah berkata, "Maukah engkau menaati perintahku?" Dia menjawab, "Adapun saya bermusyawarah hanya untuk taat." Abu Salamah berkata, "Seandainya aku mati, maka menikahlah." Lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kurniakanlah kepada Ummu Salamah sesudahku seseorang yang lebih baik dariku, yang tidak akan menyengsarakan dan menyakitinya." Pada detik-detik akhir hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berada di samping Abu Salamah dan senantiasa memohon kesembuhannya kepada Allah. Akan tetapi, Allah berkehendak lain. Beberapa saat kemudian maut datang menjemput. Rasulullah menutupkan kedua mata Abu Salamah dengan tangannya yang mulia dan bertakbir 9 kali. Di antara yang hadir ada yang berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau sedang dalam keadaan lupa?" Beliau menjawab, "Aku sama sekali tidak dalam keadaan lupa, sekalipun bertakbir untuknya 1000 kali, dia berhak atas takbir itu." Kemudian beliau menoleh kepada Ummu Salamah dan bersabda, "Barang siapa yang ditimpa suatu musibah, maka ucapkanlah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah, sesungguhnya kita milik Allah, dan kepadanyalah kita akan dikembalikan. Ya Allah, karuniakanlah bagiku dalam musibahku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya, maka Allah akan melaksanakannya untuknya." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, berilah ketabahan atas kesedihannya, hiburlah dia dari musibah yang menimpanya, dan berilah pengganti yang lebih baik untuknya." Abu Salamah wafat setelah berjuang menegakkan Islam, dan dia telah memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah. Sepeninggal Abu Salamah, Ummu Salarnah diliputi rasa sedih. Dia menjadi janda dan ibu bagi anak-anak yatim. Setelah wafatnya Abu Salarnah, para pemuka dari kalangan sahabat bersegera meminang Ummu Salamah. Hal ini mereka lakukan sebagai tanda penghormatan terhadap suaminya dan untuk melindungi diri Ummu Salamah. Maka Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab meminangnya, tetapi Ummu Salamah menolaknya. Pada saat dirundung kesedihan atas suami yang benar-benar dicintainya serta belum mendapatkan orang yang lebih baik darinya, ia didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud menghiburnya dan meringankan apa yang dialaminya. Rasulullah berkata kepadanya,
mintalah kepada Allah agar Dia memberimu pahala pada musibahmu serta menggantikan untukmu suami yang lebih baik. Ummu Salamah bertanya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah, wahai Rasulullah? Di rumah Rasulullah mulai memikirkan perkara Ummu Salamah, seorang mukminah mujahidah yang memiliki kesabaran, dan Ummu Salamah pun telah menolak lamaran dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah pun berpikir dengan penuh pertimbangan dan kasih sayang untuk tidak membiarkannya larut dalam kesedihan dan kesendirian. Dalam keadaan seperti itu Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Balta'ah menemui Ummu Salamah dengan maksud meminangnya untuk beliau. Maka oleh Ummu Salamah diterimanya pinangan tersebut. Bagaimana mungkin baginya untuk tidak menerima pinangan dari orang yang lebih baik dari Abu Salamah, bahkan lebih baik dan semua orang di dunia. Dengan perkawinan tersebut maka Ummu Salamah termasuk kalangan Ummahatul Mukminin, dan oleh Rasulullah ia ditempatkan di kamar Zainab binti Huzaimah yang digelari Ummul Masakin, ibu bagi orang-orang miskin, sampai Ummu Salamah meninggal dunia. Hal itu diceritakan oleh Ummu Salamah kepada kami. Ia berkata, aku dipersunting oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku dipindahkan dan ditempatkan di rumah Zainab Ummul Masakin. Beberapa keistimewaan yang dimiliki Ummu Salamah adalah ketajaman logika, kematangan berpikir, dan keputusan yang benar atas banyak perkara. Karena itu, ia memiliki kedudukan yang agung di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti interaksinya dengan para ummahatul mukminin yang merupakan interaksi yang diliputi rasa kasih sayang dan kelemah lembutan. Kedudukannya yang agung. Di antara perkara yang menunjukkan kedudukannya yang tinggi di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang diceritakan Urwah bin Zubair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ummu Salamah melaksanakan salat subuh di Mekah pada hari penyembelihan kurban padahal saat itu merupakan hari gilirannya. Oleh sebab itu, Rasulullah merasa senang atas kesetujuannya. Begitu juga hadits Ummi Kulsum binti Uqbah yang dimasukkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabakatnya. Ummi Kulsum berkata, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Salamah, beliau berkata kepadanya, sesungguhnya aku menghadiahkan untuk Raja Najasyi sejumlah bejana berisikan minyak wangi dan selimut. Akan tetapi, aku bermimpi bahwa Raja Najasyi itu telah meninggal dunia. Kemudian hadiah yang kuberikan kepadanya dikembalikan kepadaku. Karena dikembalikan kepadaku, maka barang tersebut menjadi milikku. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Raja Najasyi meninggal dunia, dan hadiah tersebut dikembalikan kepadanya. Lalu beliau memberikan kepada setiap istrinya masing-masing 1 uqiyah setengah liter Mesir, dan beliau memberi sisa keseluruhannya serta selimut kepada Ummu Salamah. Setelah Ummu Salamah menjadi istrinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkannya dalam kalangan Ahlul Bait. Di antara riwayat tentang masalah tersebut adalah bahwasanya pernah pada suatu hari Rasulullah berada di sisi Ummu Salamah, dan anak perempuan Ummu Salamah ada di sana. Rasulullah kemudian didatangi anak perempuannya, Fatimah Az-Zahra, disertai kedua anaknya, Hasan dan Husain R.A. Lalu Rasulullah memeluk Fatimah dan berkata, semoga rahmat Allah dan berkahnya tercurah pada kalian wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Dia maha terpuji lagi, maha mulia. Lalu menangislah Ummu Salamah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang penyebab tangisnya itu. Ia menjawab, wahai Rasulullah, engkau mengistimewakan mereka sedangkan aku dan anak perempuanku engkau tinggalkan. Beliau bersabda, sesungguhnya engkau dan anak perempuanmu termasuk keluargaku. Anak perempuan Ummu Salamah, Zainab, tumbuh dalam peliharaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk di antara wanita yang memiliki ilmu yang luas pada masanya. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersunting Ummu Salamah, wahyu pernah turun kepada Rasulullah di kamar Aisyah, yang dengan hal itu Aisyah membanggakannya pada istri-istri beliau yang lain. Maka setelah Rasulullah menikahi Ummu Salamah, wahyu turun kepadanya ketika beliau berada di kamar Ummu Salamah.
Beberapa sikap cemerlang pada masa hidup Ummu Salamah. Di antara sikap agungnya adalah apa yang ditunjukkannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari perjanjian Hudaybiyah. Pada waktu itu ia menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya menuju Mekah dengan tujuan menunaikan umrah, tetapi orang-orang musyrik mencegah mereka untuk memasuki Mekah, dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah antara kedua belah pihak. Akan tetapi, sebagian besar kaum muslimin merasa dikhianati dan merasa bahwa orang-orang musyrik menyia-nyiakan sejumlah hak-hak kaum muslimin. Di antara mayoritas yang menaruh dendam itu adalah Umar bin Al-Khattab, yang berkata kepada Rasulullah dalam percakapannya dengan beliau, atas perkara apa kita serahkan nyawa di dalam agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak akan menyalahi perintahnya, dan dia tidak akan menyia-nyiakanku. Akan tetapi, tanda-tanda bahaya semakin memuncak setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kaum muslimin melaksanakan penyembelihan hewan kurban kemudian bercukur, tetapi tidak seorang pun dari mereka melaksanakannya. Beliau mengulang seruannya 3 kali tanpa ada sambutan. Beliau menemui istrinya, Ummu Salamah, dan menceritakan kepadanya tentang sikap kaum muslimin. Ummu Salamah berkata, wahai Nabi Allah, apakah engkau menginginkan perintah Allah ini dilaksanakan oleh kaum muslimin? Keluarlah engkau, kemudian janganlah mengajak bicara sepatah kata seorang pun dari mereka sampai engkau menyembelih kurbanmu serta memanggil tukang cukur yang mencukurmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kagum atas pendapatnya dan bangkit mengerjakan sebagaimana yang diusulkan Ummu Salamah. Tatkala kaum muslimin melihat Rasulullah mengerjakan hal itu tanpa berkata kepada mereka, mereka bangkit dan menyembelih serta sebagian dari mereka mulai mencukur kepala sebagian yang lain tanpa ada perasaan keluh kesah dan penyesalan atas tindakan Rasulullah yang mendahului mereka. Ummu Salamah telah menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak peperangan, yaitu peperangan Khaybar, pembebasan Mekah, pengepungan Taif, peperangan Hawazin, Sakif kemudian ikut bersama beliau di Haji Wada. Kita tidak melupakan sikapnya terhadap Umar bin Al-Khattab, tatkala Urnar datang kepadanya dan mengajak bicara tentang perkara keperluan Ummahatul Mukminin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kekasaran mereka terhadap Rasulullah. Maka ia berkata, engkau ini aneh, wahai anak Al-Khattab. Engkau telah ikut campur di setiap perkara sehingga ingin mencampuri urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta istri-istrinya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ia senantiasa mengenang beliau dan sangat berduka cita atas kewafatannya. Beliau senantiasa banyak melakukan puasa dan beribadah, tidak kikir pada ilmu, serta meriwayatkan hadits yang berasal dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah diriwayatkannya sekian banyak hadits sahih yang bersumber dari Rasulullah dan suaminya, Abu Salamah, serta dari Fatimah Az-Zahra, sedangkan orang yang meriwayatkan darinya banyak sekali, di antara mereka adalah anak-anaknya dan para pemuka dan sahabat serta ahli hadits. Di antara beberapa sikapnya yang nyata adalah pada hari pembebasan kota Mekah. Waktu itu Nabi keluar dari Madinah bersarna bala tentaranya dengan kehebatan dan jumlah yang belum pernah disaksikan oleh bangsa Arab, sehingga orang-orang musyrik Quraisy merasa takut, dan mereka keluar dari rumah dengan renaksud menemui Rasulullah untuk bertobat dan menyatakan keislaman mereka. Termasuk dari mereka, Abu Sufyan bin Al-Harts bin Abdul Muthalib, anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah, anak bibi dari ayah Rasulullah, saudara Ummu Salamah sebapak. Ketika mereka berdua meminta izin masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau enggan memberi izin masuk bagi keduanya disebabkan penyiksaan mereka yang keras terhadap kaum muslimin menjelang beliau hijrah dari Mekah. Maka berkatalah Ummu Salamah kepada Rasulullah dengan perasaan iba terhadap keluarganya sendiri dan juga keluarga Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka berdua adalah anak parnanmu dan anak bibirmu, dan ayah serta iparmu. Rasulullah menjawab,
Tidak ada keperluan bagiku dengan mereka berdua. Adapun anak parnanku, aku telah diperlakukan olehnya dengan tidak baik. Adapun anak bibiku dari ayah serta iparku telah berkata di Mekah dengan apa yang ia katakan. Pernyataan itu telah sampai kepada Abu Sufyan, anak paman Rasulullah. Maka ia berkata, demi Allah, ia harus mengizinkanku atau aku mengambil anak ini dengan kedua tanganku. Pada saat itu ia bersama anaknya, Ja'far kemudian Karni harus berkelana di dunia sehingga mati kehausan dan kelaparan. Lalu Ummu Salamah memberitahukan perkataan Abu Sufyan tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kembali memohon rasa belas kasih. Akhirnya hati beliau menjadi luluh, lalu mengizinkan keduanya masuk. Maka masuklah keduanya dan menyatakan keislaman serta bertobat di hadapan Rasulullah. Sikapnya terhadap fitnah. Ummu Salamah selalu berada di rumahnya, senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga sunnah suaminya tercinta pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Pada masa khilafah Utsman bin Affan ia melihat kegoncangan situasi serta perpecahan kaum muslimin di seputar khalifah. Bahaya fitnah sernakin memuncak di langit kaum muslimin. Maka ia pergi menemui Utsman dan menasihatinya supaya tetap berpegang teguh pada petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta petunjuk Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab, tidak menyimpang dan petunjuk tersebut selama-lamanya. Apa yang dikhawatirkan Ummu Salamah terjadi juga, yaitu peristiwa terbunuhnya Utsman yang saat itu tengah membaca Al-Quran dan angin fitnah tengah bertiup kencang terhadap kaum muslimin. Pada saat itu Aisyah telah membulatkan tekad untuk keluar menuju Basrah disertai Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Al-Awam dengan tujuan memobilisasi massa untuk melawan Ali bin Abi Thalib. Maka Ummu Salamah mengirim surat yang memiliki sastra indah kepada Aisyah. Dari Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk Aisyah Ummul Mukminin. Sesungguhnya aku memuji Allah yang tidak ada ilah Tuhan melainkan Dia. Amma ba'du, engkau sungguh telah merobek pembatas antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya yang merupakan hijab yang telah ditetapkan keharamannya. Sungguh Al-Quran telah memberimu kemuliaan, maka jangan engkau lepaskan. Dan Allah telah menahan suaramu, maka janganlah engkau mengeluarkannya serta Allah telah tegaskan bagi umat ini seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa kaum wanita memiliki kewajiban jihad berperang, niscaya beliau berpesan kepadamu untuk menjaganya. Tidakkah engkau tahu bahwasanya beliau melarangmu melampaui batas dalam agama, karena sesungguhnya tiang agama tidak bisa kokoh dengan campur tangan wanita apabila tiang itu telah miring, dan tidak bisa diperbaiki oleh wanita apabila telah hancur. Jihad wanita adalah tunduk kepada segala ketentuan, mengasuh anak, dan mencurahkan kasih sayangnya. Ummu Salamah berada di pihak Ali bin Abi Thalib karena beliau mengikuti kesepakatan kaum muslimin atas terpilihnya beliau sebagai khalifah mereka. Karena itu, Ummu Salamah mengutus anaknya, Umar, untuk ikut berperang dalam barisan Ali. Saat wafatnya, pada tahun ke-59 Hijriah, usia Ummu Salamah telah mencapai 84 tahun. Usia tua dan pikun merambah di pertambahan umurnya. Allah Ta'ala mengangkat rohnya yang suci naik ke atas menuju hadiratnya. Ia meninggal dunia setelah hidup dengan aktivitas yang dipenuhi oleh pengorbanan, jihad, dan kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Beliau disalatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dikuburkan di Al-Baqi, di samping kuburan Ummahatul Mukminin lainnya. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai Sayyidah Ummu Salamah, dan semoga Allah memberinya tempat yang layak di sisinya. Amin. Wallahu a'lam bishawab.